Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proton Audio Production. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan terus mengikuti di channel saya. Di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang panel Spicon. Oke, seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman semua, jadi seperti ini panel Spicon yang saya pakai. Cukup murah. Bahan yang saya pakai ini seperti ini. Ini bisa kita dapatkan atau bisa kita pesan di tempat cutting atau printing stiker. Ini saya pesan yang printing stiker, jadi bukan cutting, printing stiker. Biasanya pesannya itu per meter persegi atau per senti. Untuk harganya sendiri, kalau di tempat saya yang pesan itu 150.000 per 1 meter persegi. Jadi seperti ini. Printing stiker. Untuk desain bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Jadi kita cari printing stiker yang kualitas bagus, biar nanti tidak mudah lepas. Kalau yang seperti ini printing stiker biasa. Ini nggak bisa kita pakai, ini terlalu tipis dan juga tidak ada finishing atau anti goresnya. Jadi ini bahannya beda. Jadi seperti ini bob yang belum di finishing. Bagian belakang tempat Spicon kita lubangi sesuai dengan ukuran. Ini saya memakai ukuran panjang sekitar 13 cm dengan lebar 10 cm, lumayan besar. Setelah kita lubangi gini, nanti bagian belakang kita tutup lagi dengan triplek. Jadi seperti ini bagian belakang triplek. Nah nanti waktu kita finishing yang ini kita tutup dengan isolasi. Bisa kita tutup dengan isolasi kertas waktu kita tekstur. Jadi tujuannya biar bagian ini tidak terkena tekstur. Jadi biar halus. Kalau terkena tekstur waktu kita tempel stikernya nanti kurang bisa nempel maksimal. Kalau posisi halus nanti nempelnya bisa maksimal. Terus untuk lubang Spicon ini saya lubangi nanti setelah saya tempelkan. Jadi stiker ini saya tempel seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah nanti ini ngelubanginya kalau sudah kita tempelkan, ini sudah ada titik untuk ngelubanginya. Nah untuk ngelubang tempat Spiconnya ini bisa kita gunakan bor pelong seperti ini. Ini sebenarnya untuk besi, jadi agak sulit kalau untuk lubang triplek karena ini terlalu tebal. Ada bor pelong kayak gini yang khusus untuk kayu. Untuk ukuran sekitar 2,4 cm atau 24 mili. Jadi diameter ini 24 mili. Jadi setelah nanti kita pasang stikernya, lalu bisa kita bor pakai ini. Jadi nanti lubangnya sesuai atau dipas dengan soket Spiconnya seperti ini. Perbandingan biaya kalau kita memakai plat sama memakai seperti ini sangat murah.
dengan harga 150.000 per 1 meter persegi. Kalau ukuran segini ini sekitar 2.000 rupiah, 2.000 lebih dikit lah, itu sekitar 2.000 rupiah. Untuk ketahanannya ya tergantung dari kualitas stiker yang kita pesan atau yang kita pakai. Ini punya saya alhamdulillah aman, ini sudah 1 tahun lebih tidak ngelupas. Oke, biasanya nanti kalau kita pesan di tempat stiker, nanti kita tinggal memilih laminasi atau laminating atau anti goresnya. Kalau yang ini nih saya pakai laminasi dop. Ini ada kayak kasar-kasarnya. Kalau glossy itu gelap seperti ini. Nah, sekarang untuk routing kabel yang saya pakai di Boxmeet seperti ini. Ini ada tulisan 1 plus 1 min, mid 2 plus 2 min, hack. Di sini ada input sama link. Biasanya kalau punya teman-teman ini satunya buat mid, ini satunya buat hack. Kalau saya enggak. Jadi soket speaker ini kan 4 pin. Jadi 1 plus 1 min saya pakai mid, 2 plus 2 min, hack, atau bisa dibalik, itu terserah. Jadi nanti kita pakai kabel yang isi 4, kita tancapkan di satu soketnya, itu langsung bisa untuk mid sekalian buat hacknya juga. Untuk diagramnya kurang lebih seperti ini. Ini routing soket speakon di dalam box. Jadi satu soket itu ada 4 pin, ada 1 plus 1 min, 2 plus 2 min. Nah, jadi 2 soket ini saya paralel langsung, 1 plus ke 1 plus, 1 min ke 1 min, 2 plus ke 2 plus, 2 min ke 2 min. Di sini 1 plus 1 min saya pergunakan ke speaker middle. Ini langsung ke speaker middle. 2 plus 2 min saya pakai untuk tweeter. Nah, di tweeter sendiri di sini saya kasih kapasitor. Gunanya untuk apa? Ini kan untuk pengaman. Kalau misalkan ada kekeliruan dalam routing, misalkan kebalik kabel speakernya, jalurnya power untuk mid ternyata masuk ke tweeter, nanti kalau tidak ada kapasitornya ini tweeter bisa pecah membrannya karena kemasukan mid atau kebalik kabel input misalkan. Untuk nilai kapasitornya sendiri kalau bisa yang agak besar, jadi tidak mempengaruhi settingan di crossover. Jadi pemotongan kapasitornya kalau bisa lebih besar daripada settingan yang kita pakai di crossover atau manajemen. Oke, seperti itu. Untuk review box subwoofernya ditunggu aja nggih teman-teman. Ini masih proses menyelesaikan box 6 in. Ini juga bahannya baru datang kemarin. Terima kasih buat teman-teman semua. Untuk review-review yang lain ditunggu, ini masih proses. Ini proses pembikinan box 6 ini. Untuk yang 12 sama sak nanti ditunggu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.